Jangan di rumah. Di rumah bukan di rumah. Itu yang video action yang dulu yang sudah jadi nggak repot.
Oke, kita mulai aja ya. Sebelumnya aku minta maaf, ini aku nggak pakai mikrofon karena nggak bagus kualitasnya kemarin. Jadi ini pakai bener-bener mikrofon dari laptopnya. Oke, kita mulai aja langsung supaya cepat pembahasannya ya. Oke, ini estimasi kita 1 jam selesai. Pokoknya selesai nggak selesai cuma 1 jam durasinya ya. Nanti sisanya entah aku bikin video pembahasannya di sini atau aku upload pembahasannya aja. Oke, dan ini juga aku langsung live ngerjain juga ya. Jadi persiapannya tadi cuma baca-baca sedikit juga. Jadi nanti kalau ada yang salah bisa kalian benerin ya. Tidak semuanya benar. Dan aku juga di sini berusaha untuk menyampaikannya semudah mungkin gitu. Jadi mungkin agak lambat. Oke, kita baca dulu soalnya. Sebuah benda mula-mula diam, T sama dengan 0, di posisi X sama dengan 0. Oh iya, sedikit pengenalan dulu ya. Dalam mengerjakan soal itu, ada 3 metode. Jadi, pengerjaan soal. Nah, pengerjaan soal itu ada 3 mode. 3 model ya, 3 cara. Nah, kalian, ini cara berpikir. Cara berpikir mengerjakan soal. Yang pertama, kalian bisa mulai dari yang ditanyakan. Atau kalian mulai dari yang diketahui. Atau kalian mulai dari soal. Kalian pecah gitu. Nah, kapan sih maksudnya apa? Ini sekedar mengubah cara berpikir kita dalam mengerjakan soal ya. Kalau ini ditanyakan, kalian jangan baca soalnya dulu. Kalian langsung cari pertanyaannya itu apa. Jadi misal ceritanya panjang. Terus kalian langsung, kata dia, tentukan ini. Nah, kalian mulainya dari sini, tentukan masa jenis misal. Maka masa jenis kalian tahu apa rumusnya M per V. Maka kalian ingat kalian perlu M dan kalian perlu V. Nah, masa ini kalian cari nanti soalnya. V ini kalian cari di soalnya. Ini kita pola pikirnya itu bergeraknya mulai dari yang ditanyakan. Nah, ini biasanya kita pakai kapan? Kalau soal-soalnya itu gampang, itu sederhana. Ini mudah pakai ini. Tetapi, kalau yang diketahui ini gimana? Kalau yang diketahui ini, jadi kita list dulu yang diketahuinya apa-apa aja, kita kait-kaitkan hubungannya. Nah, kayak gitu. Kita kait-kaitkan hubungannya apa, lalu kita sesuaikan apa yang dicarinya. Dan aku jarang pakai yang kayak gini. Aku lebih sering pakai yang ini. Ini tipe soal-soal yang susah untuk kita pahamin. Ini aku pakai biasanya di kimia ya. Di kimia. Kalau ini aku pakai biasanya di fisika. Soal-soal yang susah dipahamin. Gimana cara ini misal teks panjang. Jadi kamu analisisnya itu per kalimat. Setiap kalimat ini kamu dapat informasi apa? Kalimat ini dapat informasi apa? Dapat informasi apa? Kalau ada grafiknya dapat informasi apa? Dapat informasi apa? Kamu runtut dulu, ini kamu runtut, kamu gambarkan situasinya, lalu kamu mulai ke pertanyaannya. Nah, seperti itu. Ada juga yang fisika yang mulai dari pertanyaannya, juga boleh, tidak masalah. Itu hanya sekedar aja, tapi pada kenyataannya nanti kalian bebas mau pakai yang gimana kayak. Gitu ya. Oke, kita mulai soal yang pertama. Ini kita langsung soal-soal yang susah aja. Soal-soal yang gampang, kalian bisa sudah semuanya. Oh ya, mohon maaf juga kalau nanti tiba-tiba aku ada yang nggak bisa jawab gitu ya. Karena aku cuma lihat soalnya tadi sekilas. Dan emang soal ini ada yang ada kunci jawabannya, ada yang nggak ada kunci jawabannya. Gitu. Dan aku ngambilnya itu dari buku-buku dosen gitu, dari diktat-diktat dosen, aku ambil-ambil gitu. Oke, jadi kita lihat aja. Soal yang pertama, sebuah benda mula-mula diam, T sama dengan 0 di posisi X sama dengan 0. Oke, ini informasi apa? Ini menginformasikan ke kita bahwa pada awalnya, posisi awalnya itu, R0 itu sama dengan di 0. Dan awalnya itu V0-nya itu sama dengan 0. Nah, benda kemudian bergerak di sepanjang sumbu X dengan percepatan yang berubah-ubah. Oke, kita baca kalimatnya lagi. Benda kemudian bergerak di sepanjang sumbu X dengan percepatan yang berubah-ubah. Oke, bendanya bergerak di sepanjang sumbu X. Artinya apa? Artinya perpindahan dan jaraknya itu sama. Nah, ini di B nih, udah tahu nih. Jarak tempuh dan perpindahan. Sengaja dibikin dua kayak gini buat ngecoh kita. Padahal, karena dia bergerak di sepanjang sumbu X, maka perpindahan
dan dan jarak tempuhnya itu sama. Nah, kecuali nanti dikasih tahu lagi informasi bahwa bendanya itu berbalik lagi gitu, itu beda cerita lagi ya. Oke, dengan percepatan yang berubah-ubah. Oke, kita dapat lagi informasi di sini. Percepatan yang berubah-ubah. Artinya kita tidak bisa menggunakan rumus percepatan konstan. Ingat kan kemarin Big Four, rumus Big Four. Nah, rumus 4 dasar kinematika. Kita tidak bisa menggunakannya di sini. Karena dia ngasih tahu informasinya nih, percepatan yang berubah-ubah. Jadi kalian kalau nemu soal yang susah, yang belum pernah kalian ketemui sebelumnya, kalian runtut dulu permasalahannya per kalimat. Sejago apapun orangnya gitu, pasti kayak gitu. Lalu, kurva percepatan benda terhadap waktu ditunjukkan oleh gambar di bawah ini. Nah, ini sering banget muncul kayak gini ya. Oke, ingatin ya, kalau kalian nemu grafik seperti ini, grafik percepatan yang berubah-ubah, maka apa yang harus kalian lakukan? Kalian tidak bisa langsung menggunakan semuanya. Kalian harus pecah-pecah dulu areanya. Maka kita pecah areanya ya. Tunggu bentar, lupa macet. Maka kita pecah areanya. Ini area 1. Ini A2. Ini A3. Nah, jadi ada A1, A2, dan A3. Karena A-nya berbeda-beda. Ini bisa juga disebut dengan kasus percepatan yang bervariasi ya. Kalau kalian cari di Google gitu, banyak contoh-contoh soal ya, percepatan variasi, latihan soal gitu. Kayak bahasa Inggris tapi punya keywordnya. Kalau bahasa Indonesia sedikit. Oke, hitunglah kecepatan benda pada T sama dengan 2 second, T sama dengan 3 second, dan T sama dengan 4 second. Kalian ngeh nggak? Soalnya ini apa? Hitunglah kecepatan benda pada T 2 second, T 3 second, dan T 4 second. Ini menyuruh kita mencari kecepatan tiap saat. Nah, kecepatan tiap saat. Kalau kalian ingat di Big Four, rumus Big Four, masih ingat ya rumus Big Four, di teori kemarin udah aku jelasin, ada rumus 4 dasar. Kalau kalian ingin mencari kecepatan tiap saat, rumusnya seperti apa? VT sama dengan V0 plus AT kan? Nah, ini kita gunakan kalau soalnya ingin mencari kecepatan tiap saat. Oke, tapi syaratnya apa? Syaratnya percepatannya konstan. Nah, di sini apa? Percepatannya berubah-ubah, maka kita tidak bisa menggunakan ini. Oke, berarti kita tidak boleh menggunakan ini ya. Hapus. Lalu kita pakai yang apa? Kita pakai definisi. Nah, kita belajar dari definisi. Aku sengaja ngajarinnya mulai dari definisi ya, supaya kalian bisa menurunkan. Sebenarnya ada yang cara lebih mudah lagi sih daripada ini. A, yang pertama, kita tahu dv A sama dengan dv dt. Ya kan? Maka di sini kita lihat berarti dv itu sama dengan adt. Maka kita integralkan 0 sampai t, 0 sampai t. Maka jadinya vt dikurang v0 sama dengan integral 0 sampai t adt. Oke, maaf ya tanganku lagi panas ini, kena cabai. Terus lagi ini VT sama dengan V0 ditambah integral 0 sampai T ADT. Nah, jadi kalau kalian ingin mengerjakan soal-soal kecepatan tiap saat, maka kalian bisa menggunakan ini saja. Jadi kalian nggak usah nungguin lagi, ribet-ribet, pakai ini aja langsung, boleh. Oke ya. Ini namanya vektor kecepatan tiap saat. Ini bisa kita gunakan untuk yang konstan maupun tidak konstan. Jadi ini lebih umum kita gunakan. Oke, bisa kan sampai sini ya? Oke, aku hapus ya. Kalau ada yang bingung, langsung tanyakan aja. Dan kalau ada yang bingung juga wajar banget. Karena kan kalian masih baru ya. Masih bingung, kok kinematika ada integral-integralnya gitu. KA sama dengan jadinya jadi 2 second mana? Ini,
Dan ini, kita cari yang pertama dulu ya. Ini kan percepatannya konstan. Maka V2 sama dengan jadinya apa? V0 tambah AT. Boleh ya seperti ini. Kenapa boleh? Karena di sini percepatannya konstan. Maka V0-nya berapa? V0-nya adalah berapa V0-nya? 0 karena awalnya diam ditambah dengan 2, T-nya 2. Sama dengan 4 meter per second. Nah, terus lagi. Yang di sini lagi T3. T3-nya sama dengan V3 sama dengan V0 ditambah dengan integral 0 sampai T A dt. Nah, perlu kalian ingat, kita tadi sudah memecah-mecahnya ya. Berarti di sini V0-nya bukan 0 lagi. Berarti apa? V0-nya adalah V di sini ya. V2. Maka V2-nya yaitu 4 ditambah dengan ininya bukan 0 lagi, berarti 2 sampai T-nya inginnya 3 kan. A-nya berapa? A-nya itu, ini kan 2, ini minus 2, ini berapa? Dia berubah-ubah. Nah, maka cara mencarinya yaitu dengan cara mencari persamaan garisnya. Oke, kalau kita runtut ya di sini, ini T dari 0 sampai 2, itu A-nya sama dengan 2 meter per second kuadrat. Maaf ya, di luar ribu. Terus lagi di sini T dari 2 sampai 4, itu A-nya berapa? Persamaan garisnya, nanti kita cari. Terus dari 4 sampai 6, itu A-nya berapa? A-nya adalah minus 2 meter per second kuadrat. Nah, 3 itu adanya di mana? 3 second? Adanya di sini. Oh, otomatis kita perlu A-nya perlu ini. Persamaan garis, ingat gak cari-cari persamaan garis? Ingat kan ya? Persamaan garis kan Y sama dengan MX plus C. M-nya berapa? M-nya gradiennya. Gradien itu kan delta Y per delta X. Delta Y-nya berapa? Delta Y-nya berapa ini? Min 2 kurang 2, min 4 ya. Min 4 dibagi 2 jaraknya. Berarti gradiennya min 2. Cari sendiri gradiennya. Nanti kepanjangan videonya. Nanti ke tempat yang lain. Ini baru nomor 1 kita. Oh iya, soal ini aku ambil dari soal OSK ya. Persiapan OSK. Terus lagi kita cari konstannya. Gimana cara cari konstannya? Bebas ya, kita ambil salah satu titik di sini. Ini kan 2,2. Berarti di sini berapa? Y-nya 2, minus 2, X-nya juga 2. Maka C sama dengan 6. Maka kita dapat di sini bahwa persamaan garisnya adalah minus 2T, jangan lupa X-nya diganti dengan T ya, tambah 6. Nah, oke, jadi A-nya konstan, dari 1 dari 0 sampai 2, dari 2 sampai 4 seperti ini, A minus 2 tuh dari 4 sampai 6. Nah, gitu. Gitu ya. Sampai sini ada yang ditanyakan dulu nggak? Cek dulu ada yang ditanyakan nggak? Tidak ada ya, tidak ada yang ditanyakan. Oke. Aku lupa buka grup, bentar ya. Aku buka grupnya dulu. Oke. Ingat ya, jadi kalau kalian menemukan soal-soal percepatannya bervariasi, apa yang kalian lakukan? Kalian pisah-pisah dulu percepatannya. Jadi kalian tentukan mana bagiannya. Nah, percepatan yang tidak konstan itu bagaimana cara mencarinya? Kalian cari persamaan garisnya. Itu tahap yang penting ya. Oke. Oke, maka bisa kita langsung aja di sini minus 2T tambah 6 dt. Bisa kalian integralin. Dapatlah nanti V3. V4-nya gimana, Kak? V4-nya, ingat nih, dari 2 sampai 4. Berarti 4 juga boleh kan ya pakai ini. Sama seperti ini juga. 4 ditambah dengan 2. Batasnya tapi diganti sampai 4. Minus 2T tambah 6 dt. Kak, kalau aku mau pakai yang ini, boleh nggak percepatannya? Boleh juga, boleh. Bisa kalian coba sendiri. Nanti sama.
Yang penting dia sama-sama nih, 24, 46 ada 4-nya. 3 tadi adanya di mana? 3 karena adanya di sini. Makanya 3 pakai yang ini. Gitu. Terus lagi, jadi yang A udah selesai ya. Aku nggak akan ngitungin di sini karena kepanjangan kalau ngitungin. Jadi langkah-langkahnya aja. Ulang lagi kesimpulannya, kalau kalian soal-soal percepatannya itu yang bervariasi, ini sering muncul makanya aku tekanin banget, yang bervariasi, kalian pecah dulu grafiknya. Setelah grafiknya kalian pecah, kalian tentukan yang mana sih yang tidak konstan. Nah, yang tidak konstan itu kalian cari dengan mencari persamaan garisnya. Itu dapat A-nya. Selesai ya? Oke. Ada nggak yang cara yang lebih mudah lagi? Ada. Kalau kalian ingat nggak? Area di bawah grafik A ini melambangkan apa? Melambangkan perubahan kecepatan. Ingat, perubahan, bukan kecepatan. Perubahan kecepatan. Nah, area ini melambangkan perubahan kecepatan. Maka, bisa kita cari. Berarti di sini T2 second, delta V-nya berapa? Delta V-nya adalah 4 meter per second-nya. Nah, ini delta V apa? Delta V dari V2 dikurang V0. Maka untuk mencari V2 gimana? V2 sama dengan jadinya adalah delta V ditambah dengan V0. Maka delta V-nya 4, V0 itu penting. Kebanyakan anak-anak tuh selalu mengira V0-nya tuh 0. Padahal enggak ya, nanti kalian makanya penting baca soalnya itu bener-bener. Tidak selamanya 0, nanti ada soal-soal yang itu ngecoh gitu. Ada soal-soal yang V0-nya justru negatif, malah membingungkan mahasiswa jadinya nanti. Oke, jadi ini konsepnya. Jadi kalian ingat bahwa yang ditemukan ini adalah perubahannya. Oke, perubahannya. Bukan kecepatan akhirnya, tapi perubahannya. Jadi V0 tambah 0, maka 4 meter per second. Nah, itu. Sama ya, tadi jawabannya juga 4. Terus yang 3 second gimana, Kak? Sama, kalian tinggal cari areanya aja. Gak perlu mikirin integral-integral, tidak perlu memikirkan grafik-grafiknya lagi, tidak perlu memikirkan persamaan garis. Kalian cukup cari areanya. Maka delta V-nya adalah berapa itu luasnya, luas trapesium? 3 tambah 2, 5. 5 kali tingginya berapa? 2, 10. 10 bagi 2, 5. 5 meter per second. Ingat, delta V dari 0 sampai 3, maka dari 0 sampai 3 apa? V3 dikurang dengan V0, ya kan? V3 sama dengan delta V ditambah dengan V0. Maka delta V-nya 5 ditambah dengan 0. Maka 5. Nah, gitu. Terus yang ini gimana, Kak? Nah, kalau ini berarti negatif. Ingat, perubahan itu bisa positif, bisa negatif. Di sini 5, di sini minus 1, udah aku hitung tadi 5 kurang 1 berapa jadinya? 4, maka perubahan kecepatannya itu sama dengan 4. Nah, gitu. Nah, di sini juga aku bisa mau ngembangin soal ini. Misal nih, kalau soalnya aku ingin kembangkan, tentukan kapan bendanya berhenti. Nah, benda berhenti kapan? Benda berhenti saat kecepatannya, perubahan kecepatannya sama dengan 0. Nah, gitu. Maka tinggal kita cari ke sini. Nah, sampai sini. Cari aja nanti ya. Itu pengembangannya. Terus lagi yang B. Hitung jarak tempuh dan perpindahan. Tunggu yang hapus dulu. Pusing lihat kebanyakan gambar. Before you go. Inilah pentingnya kalian belajar konsep. Konsep itu penting. Kalau kalian paham konsepnya, bener gampang semuanya jadinya. Yang B, hitung jarak tempuh dan perpindahan benda selama bergerak 6 second. Ingat bahwa jarak tempuh dan perpindahan itu sama. Kenapa? Karena bendanya bergerak di sepanjang sumbu X saja, tidak berbolak-balik lagi. Itu makanya perpindahan dan jarak tempuhnya sama. Kita disuruh mencari perpindahan benda selama bergerak 6 second. Oke, kalau kalian ingat, ini soal tentang apa? Ini soal menunjukkan tentang posisi tiap saat. Nah,
apa ya, posisi tiap saat nih. Dari perpindahan kan posisi akhirnya ya, karena posisi awalnya 0. Maka posisi tiap saat selama 6 second. Kalau kalian ingat, Big Four, dulu kita udah belajar Big Four kemarin, posisi tiap saat rumusnya apa? Xt sama dengan X0 ditambah dengan V0T ditambah dengan setengah AT kuadrat. Ini posisi tiap saat. Jadi kalau kalian disuruhnya mencari tentukan posisi saat T sekian, kalian pakai ini ya. Nah, gitu. Tetapi syaratnya apa di sini? Syaratnya A-nya harus konstan. Nah, sedangkan di sini A-nya itu bervariasi. Oke, jadi gimana cari-carinya, Kak? Oke, kita runtut ya satu-satu ya. Kalian ingat yang tadi rumusnya boleh yang kita ketika konstan. Yang konstan mana aja? Ini sama ini ya kan? Berarti kita boleh ya pakai yang dari 0 sampai 2 sama 4 sampai 6. Kita cari dulu, anggap ini X1, sini X2, sini X3. X1 dari T sama dengan 0 sampai T sama dengan berapa? 2. Rumusnya adalah berapa? Aduh, panas. X0 ditambah dengan V0T ditambah dengan setengah AT kuadrat. Oh ya, ini udah aku pernah buktiin ya di video sebelumnya di sesi teori. Jadi pembuktiannya bisa di sana aja lihat. Nah, X0-nya berapa? Nah, ini juga sering kelupaan masalah X0. X0 ini tidak selamanya 0 ya. Baca kalimat soalnya benar-benar. Ini kan posisi awalnya 0. Kebetulan 0. Padahal tidak selamanya 0. Ada soal-soal yang mengecoh. Jadi ya 0 ditambah dengan V0T-nya berapa? Awalnya kan dia diam, maka 0 juga di sini. Tambah dengan setengah, A-nya berapa? A-nya 2. Berapa saat dia? 2. 2 kali 2, 4. Maka dapatlah jadinya berapa? 4 meter. Maka kita sini tulis X1 sama dengan 4 meter. Oke, sekarang X2-nya gimana? X2 kita cari lagi. X2-nya, nah X2-nya kan berarti mana? X2 itu dari T sama dengan 2 sampai T sama dengan 4 ya. Nah, di sini tidak konstan. Berarti kita tidak bisa menggunakan rumus biasa tadi ya. Harus kita berubah. Nah, bagaimana caranya? Caranya sangat sederhana. Sangat sederhana. Oke. Nah, kalau hapus dulu ya ini. Jadi, kita ingatkan V sama dengan dx dt. Maka kita lihat bahwa, apa tadi namanya ini? dx sama dengan v dt ya. T0T, T0T. Maka kita ingat bahwa sini xt dikurang dengan x0 ditambah dengan sama dengan integral T0T v dt. Maka xt sama dengan x0 tambah integral ini T0T v dt. Grafi. Nah, sekarang kita ada nggak punya kecepatannya? Kan kita buat cari posisi dia ya di 4. Kita kan nggak ada nih data kecepatannya. Kecepatan dia ini berapa sih sepanjang ini? Nah, berapa? Nggak ada yang tahu kan? Kita cuma tahu apa tadi? Kita cuma tahu A-nya sama dengan berapa? A-nya sama dengan 6 kurang 2T ya, kalau nggak salah ya. Ya, 6 kurang 2T kan? Gimana Kak cari-carinya? Integralin langsung. Coba 6T kurang T kuadrat. Ya kan? Jawabannya adalah hampir benar. Nah, kebanyakan salahnya di sini juga. Langsung integralin aja seenaknya. Tidak bisa seperti itu. Jangan lupakan kecepatan awalnya ya. Maka caranya gimana? Di sini sangat sederhana. Kita mulainya A. Gini deh. Langsung aja ya. VT jadinya sama dengan V0 ditambah dengan integral 0 VT A dt. Nah, V0 ini tadi kan kita pecah ya dari sini.
Nah, V0-nya berarti mulainya dari mana? Dari 2 kan? Nah, berarti V2 berapa tadi? 4. Ditambah dengan ini. Berarti mulai dari 2 sampai berapa ini? Sampai 4. A-nya berapa? 6 min 2T. DT. Nah, dapatlah VT-nya nanti berapa? Itu. Kan VT-nya nanti dapat nih, kalian hitung sendiri ya. Kalian hitung sendiri. Integralnya bisa kan ya? Masa nggak bisa sih integral? Bisa lah kan ya. Nanti VT ini kalian masukin ke sini lagi. Nih. Kalian integralin lagi. Tadi ini jadi nanti persamaannya apa nih? Pangkat 3 ya. Persamaannya pangkat 3 nanti. Gitu. Persamaannya pangkat 3. Nanti kalian dapat X-nya. Ini X2 dapat, sudah berarti. Lalu X3-nya gimana kah? Karena ini konstan lagi, maka kita bisa pakai rumus kayak sebelumnya. Apa X3-nya sama dengan berapa? X2-nya bisa kalian cari tadi ya, integral panjang. X3-nya masih sama, yaitu berapa? X0 ditambah dengan... Oh iya, ini jangan bingung ya. Kita cuma ngambil area ini saja. Nah, nanti kita jumlahin. Jadi kalian anggap itunya 0 aja dulu. Berapa tadi? X0 ditambah dengan V0T ditambah setengah AT kuadrat. Nah, jadi posisinya perpindahannya kita jumlahin. X sama dengan X1 tambah X2 tambah X3. Oke. Ini X3-nya masih bingung cari-carinya ya. X0-nya kita nolin. Kenapa kan 0 kah? Bukannya dia udah berpindah kah dari sini sampai sini? Iya benar, sudah berpindah. Tetapi kita menghitungnya itu perbagian perpindahannya. Perpindahan sini, bagian sini kita hitung. Perpindahan sini ada kita hitung. Perpindahan sini kita hitung. Lalu kita jumlahkan. Kalau kamu tambahin langsung di sini, jadi hasilnya nanti kebanyakan gitu. Double kamu nanti ngejumlahinnya. Oke. Jadi anggap 0 dulu, kecepatan jangan dianggap 0 ya, karena dia di sini sudah ada. Berapa tadi di sini kecepatannya? 4 ya. 4, T-nya berapa second? 2, ditambah dengan setengah, A-nya berapa? Minus 2, T kuadratnya berapa? 2 kuadrat. Nah, maka kalian dapat nanti di sini. Sudah, nomor 1 udah selesai ya. 30 menit nomor 1 aja. Oke, soal nomor 2. Soal nomor 2 kok agak cepat aja ya. Oke, sebuah mobil bergerak dalam bidang datar pada sebuah lengkungan dengan koordinatnya yang fungsi T sebagai berikut. X sama dengan 2T pangkat 3 kurang 3T kuadrat. Y sama dengan T pangkat 2 kurang 2T pangkat 1. Oke, tentukan A letak mobil pada T sama dengan 1. Letak itu posisi ya. Berarti kita disuruhnya mencari posisi. Maka ini kan kalau kita tulis ya RT sebagai fungsi posisi itu jadinya apa? XT ditambah dengan Y kan? YT. Maka X-nya adalah 2T kuadrat kurang 3T kuadrat I, vektor kayak gini ya. Tambah dengan T kuadrat kurang 2T plus 1J. Nah, tinggal kita substitusi aja. 1 berapa? 2 kurang 3 min 1I ditambah dengan 1 0J. Nah, maka dia pada 1 second posisinya ada di minus 1I. Vx dan Vy setiap saat. Tinggal kita turunkan ya. Maka X dapatnya nanti 2T pangkat 3 kurang 3T kuadrat. Maka Vx-nya adalah 8T kuadrat kurang 6T. Vy-nya, aku langsung lihat sini aja ya. Vy-nya sama dengan 2T kurang 2. Nah, Vx dan Vy pada T sama dengan 1. Masukin aja satunya ya, substitusi langsung. Kecepatan setiap saat gabungan maksudnya. Vt sama dengan Vx ditambah dengan Vy. Vx-nya berapa? Min 8T kuadrat dikurang 6T. I ditambah dengan 2T minus 2J. Seperti itu.
Kecepatan pada T sama dengan 0. Kecepatan pada T sama dengan 0 gimana? Kecepatan pada T sama dengan 0. Langsung kamu sama denganin aja ya keduanya. Ini sama dengan 0, ini sama dengan 0. Nanti dapat. Terus saat-saat, oh bukan ini ya, maaf aku geheng. Kecepatan pada T sama dengan 0, kamu masukin T-nya 0. T-nya substitusi sama dengan 0. Terus yang F, saat-saat dengan V sama dengan 0. Ini baru kamu sama dengan ini 0. Nah, nanti kamu dapat T-nya berapa? Bener nggak sih aku ngitungnya? Salah ya? Salah, ini bukan 8, 6. Maaf ya, hang panasan. Oke, sudah dapat, kita tunggu dulu. Istirahat bentar. Silahkan dipahamin dulu. Soal yang tadi kan susah ya. Soal SK. Kalau ini soalnya, kalau fontnya seperti ini aku ngambilnya dari buku Gunadarma. Buku kuliah juga, buku diktat dosen. Soal-soal UTS di belakang. Di slide belakang. Oke, yang G, AX, dan AY setiap saat. Gimana cara carinya? Ini ya, dapat PX-nya kita turunkan lagi jadi A. Turunkan AY. Bisa ya. Terus AX dan AY pada T sama dengan 1. Kalian substitusi aja langsung nanti. Misal ini berarti AX-nya berapa? AX-nya kan 12T kurang 6. AY-nya berarti 2. Maka ini kita substitusi 1 jadinya berapa? 12 kurang 6, 6. Ini tetap 2, konstan dia. Meter per second kuadrat. Percepatan tiap saat itu AT sama dengan AX. T ditambah dengan AY. T. Kalau kalian bingung penulisan vektor itu tidak masalah ya. Kalau kalian hapus pun ini tidak masalah. Selama jawaban kalian benar gitu. Karena kan kalian ujiannya juga online. Gitu, yang J juga kalian bisa A pada T sama dengan 0. Yang kalian aku kurang lah. Ini maksudnya apa sih? Kalau kalian tahu bisa chat ya. Saat jika A sejajar itu atau paralel atau apa sih? Atau memotong. Oke, kita lewatin aja, itu nggak penting juga. Nah, selanjutnya. Sebuah benda yang bergerak lurus dengan percepatannya A sama dengan 32 minus 4V. Keadaan permulaan diketahui X sama dengan 0 dan V sama dengan 4. Ini penting ya, kalau dia ngasih tahu data permulaan itu penting. Keadaan permulaan diketahui X sama dengan 0, V 4, dan T sama dengan 0. Tentukan V sebagai fungsi T, gila nih banyak. V sebagai fungsi T, X sebagai fungsi T, dan X sebagai fungsi V. Semoga bisa ya. Oke, V sebagai fungsi T gimana cara carinya? Kita mulai dari sini ya. Kan kita cuma diketahui cuma satu. A sama dengan 32 minus 4V. A sama dengan... Oh iya, ini ralat soalnya. Tadi udah aku coba. 32 per 4V. Bukan minus ya. 32 per 4V. A sama dengan 32 per 4V. Maka ini jadinya berapa? 8 per V ya. Jadi A-nya sama dengan 8 per V. Ini bukan minus, per. Bagi bukan minus. Oke, caranya gimana Kak? Kalau kalian ingat, A itu apa definisinya? Nah, kalau kalian paham konsepnya, gampang jadinya. Yaitu dV dt 8V, maka bisa kita kalikan V dV sama dengan 8 dt. Nah, terus jadinya apa ini? Kita integralin ke luasnya dari 0 sampai T, 0 sampai T, maka VT. Nah, ini salah, sering di sini juga salah. Aku juga mau salah ini. Ini coba lihat V dV integralnya, maka jadinya apa? V kuadrat per 2. Oke ya. Salahnya lagi sering di mana? Di sini salahnya. 0 sampai T, jadinya apa? T kuadrat per 2. Salah ya, jadinya bukan kayak gitu. Kita ini mengintegralkan fungsi. Nah, coba. Yang lebih tepatnya gini deh aku tulis. V dV
Maka aku tulisnya sebagai apa? Bukan gini. Kita itu mengintegralkan fungsi. Nah, T-nya di dalam fungsi dt. Nah, kan 0 sampai T. Maka tetap aja tulis dv, maaf ya. Yang kita integralin kan V, maka tetap V kuadrat per 2. Gitu. Batasnya 0 sampai T. Ini jadinya berapa nih? 8T langsung aja ya, karena dia konstan. Maka dapatlah kita jadinya seperti ini. Nah, ini gimana nih pahamnya nih? Jangan langsung substitusi kayak biasa. Jadinya ini V T kuadrat per 2 dikurang V0 kuadrat per 2 sama dengan 8T. Makanya kita kan mau cari fungsi V sebagai fungsi T. VT kuadrat per 2, 8T ditambah V0 kuadrat per 2. Maka VT kuadrat per 2-nya berapa jadinya? 8T. V0 kuadratnya berapa? 4, 16 kuadrat 8 ya. Tambah 8. Nah, maka dapatlah VT-nya sama dengan akar 4, 1 plus T. Kalian sederhanain ya. Nah, ini VT. V sebagai fungsi T. Seperti itu ya. Yang sering salah tuh di sini. Integralnya salah biasanya. Langsung aja masukin. Ada yang integralinnya T-nya malah. Jadi T kuadrat per 2. Salah ya, bukan gitu ya. Terus apa lagi? Terus X sebagai fungsi T. X sebagai fungsi T itu gimana cari-carinya? Oke, bentar. Pindah slide dulu. Oke, kita X sebagai fungsi T. Tadi kan kita ada V ya. VT-nya berapa tadi? 4, 1 kurang T. Nah, oke. Aku mau ngajarin sedikit konsep di sini. Tadi udah aku sebut belum sih? Antara A, V, antara X, V, dan A. Kalau kalian ingin mau cari A, misal dari X nih, mau cari A, itu nggak bisa langsung. Bisa langsung, tapi itu terlalu ribet caranya. Caranya yang lebih mudah itu dari X dulu, baru ke V. Dari V kalian runtut ke A. Ingatin ya. Makanya ini kan kita dikasih taunya A nih. Makanya dia pertama kali itu nyuruh cari V dulu. Baru dia nyuruh nyari X. Karena yang mesti buat soalnya tahu bahwa kalau dari A ke X itu susah. Gitu. Makanya kalau kita menemui soal gitu, mulainya itu dari X ke V, V ke A. Kalau dari V itu V bebas, mau ke X boleh, ke A juga boleh. Tapi kalau mau X ke A itu ada aturannya. Oke. Itu ya konsepnya sedikit. Oke, maka karena kita ditanyakannya ini X sebagai fungsi T, maka kita harus mulainya itu dari V. Nggak bisa langsung dari A. Nah, caranya gimana, Kak? Tinggal kita turunin kan. VT ini definisinya apa? dx dt kan? 4, 1 kurang T, maka dx-nya sama dengan 4, 1 kurang T dt. Kalian integralin, dapatlah nanti X sama dengan berapa. Panjang integralnya ya, bisa kalian kan. Males apa integralin. Lalu kalau X sebagai fungsi V ini gimana ya? Tunggu ya, belum pernah dapat ini. X sebagai fungsi V. Kalau V sebagai fungsi X ada. Tapi kalau X sebagai fungsi V gimana? Tunggu. X sebagai fungsi V. Berarti gini kan? Ya. Berarti X sebagai fungsi V. Kalian harus dapat ini dulu ya. Bla 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 bla. Nanti kan ada variabel T-nya nih. Nah, T-nya ini tuh yang ini aja nih, yang ini aja. VT kuadrat kan. Aku kuadratin ini kedua ruas, jadinya 16, 1 kurang T. Maka VT kuadrat per 16 sama dengan 1 kurang T. Maka kita dapat T sama dengan, ini kalau kalian nggak ngerti nggak masalah ya. Gitu. Maka kalian dapat VT kuadrat maaf ya, 1
dikurang VT kuadrat per 16. Nah, ini T-nya ini kalian substitusikan ke dalam sini nanti. Itulah X di dalam V nih. Maaf, V di dalam X, atau X sebagai X fungsi V gitu. Agak ribet sih ini ya. Tapi jarang juga sih ini muncul, kayak nggak pernah deh, ini cuma ngada-ngada soalnya. Gitu. Makanya ini soalnya udah bagus nih, udah ngeruntut. Kalian cari V dulu, setelah cari V cari X. Lalu ini dia cuma ngada-ngada aja ini, X sebagai fungsi V. Kalaupun ada, biasanya V sebagai fungsi X, V sebagai fungsi X itu bisa kita cari sebagai apa? Tentukan posisi tiap saat. Nah, itu V sebagai fungsi X. Tentukan kecepatan tiap posisi gitu. Oke, ini bisa kalian kerjakan ya. Setelah T ini dapatkan, tinggal kalian substitusi ke sini. Ini integralin dulu nih, belum kelar. Sebuah benda bergerak sepanjang garis lurus percepatannya A sama dengan minus 2x. Nih, baca nih, dalam X. X adalah meter. Tentukan hubungan antara V dan X jika diketahui pada X sama dengan 0, V sama dengan 4 meter per second kuadrat. Oke, bagaimana cara-caranya? Kita mulai dari awal, A sama dengan minus 2x. Kan diketahui cuma ini nih. Kita mintanya V dan X hubungannya. Oke, gimana cara-caranya? Ini kan ada A. A itu apa? dV dt. Tunggu, aku nge-lag. Aku coba-coba dulu ya. Oke. dV dt. A itu kan dV dt. Nah, sekarang kita pengen cari X-nya mana? Nggak ada X-nya kan? Nggak ada X-nya kita. Maka kita perlu bantuan X. Kita kali dengan dx boleh nggak? Boleh aja, tidak masalah ya. Karena dx bagi dx juga satu kan. Maka kita bisa pindah di sini. Jadinya A sama dengan dv sama dengan dx dt. Boleh kan? Sampai kali dengan dx, 1 per dx. Boleh nggak kayak gini? Boleh kan? Nah, pasti kalian nanya, kenapakah bisa sampai kepikiran seperti ini? Nah, gimana sih dapat kepikirannya? Gini, caranya gini. Ini soalnya udah sering tipe-tipe seperti ini. Kita akan mencari hubungan antara V dan X. Oke, maka kalau kalian ingin mencari hubungan V dan X, maka nih nanti kalian harus bisa membentuk persamaan gini. Di sini ada dV, di sini ada dx. Nah, kalau hubungan antara dx dt, antara x dan t gimana kak? Berarti nanti di sini ada dx, ada dt. Kalau hubungan antara dv dan dx gimana? Kalau hubungan antara da dan dt gimana? Di sini ada da, di sini ada dt. Nah, gitu ya. Jadi aku berusaha mencari supaya gimana sih supaya di sisi kirinya ini ada dx juga. Karena kita di sisi kanannya ini udah ada dv. Dengan cara lain, kita bisa kalikan dengan dx per dx supaya muncul dx-nya. Oke, ini kayaknya nggak mungkin juga sih muncul deh, ini terlalu ribet. Soal-soal seperti ini cuma pemahaman konsep ya. Berarti ini sekalian hitung, jadinya ini dx aku pindahin sini ya. Jadi A dx, nah dapatkan hasilnya dx. Dx dt apa? V dv. Di sini ada dx, di sini ada dv. Nanti dapatlah hubungan V dan X. Gitu ya. Tentukan hubungan antara A dan X. Berarti nanti di sampingnya ada dA, di sampingnya ada dx. Kalau yang nggak ada gimana variabelnya? Kalian kali dengan seperti ini. Nah, gitu. Ini nggak mesti dx. Boleh naik juga dA per dA. Atau dv per dv. Tergantung kebutuhan kalian nanti apa. Oke. Kita integralkan. Ini aku integral biasa aja apa enggak ya? Nanti deh. 0 sampai T, 0 sampai T. Maka ini A-nya berapa tadi? Jangan lupa. A-nya minus 2x. Maka ini berarti minus 2x kuadrat per 2.
dari batasnya dari 0 sampai T. Ingat, jangan langsung substitusi ya. Oke, jangan langsung substitusi. Ini fungsi. Ini maksudnya X dalam fungsi T. Bukan X biasa ya, beda ya. Jangan langsung dimasukin. Terus ini lagi berapa? PDV V kuadrat per 2, batasnya mulai dari 0 sampai T. Nanti kalian substitusiin. Dan ingat, maksudnya substitusi ini bukan yang kayak biasa ya. Jadinya sini berapa? Minus X kuadrat XT kuadrat. X0-nya 0 juga ya, nggak aku masukin ya. Sama dengan V T kuadrat per 2 ditambah, maaf dikurang. Kalau bingung wajar ya, wajar. Ulang-ulang aja video ini. Oke, V0-nya kan tahu 4 ya. Nah, ini pentingnya, makanya penting. bagi 2 berapa? 8. Maka 8 sama dengan nah, inilah hubungannya. Bisa kalian sederhanain lagi. Gitu. Capek. Nah, ini soal-soal yang beneran. Tadi itu pemahaman konsep aja. Sebuah mobil yang bergerak sepanjang garis lurus mencatat hubungan V, Vs seperti V dan T maksudnya ya. Seperti pada gambar. Hitung jarak yang ditempuh dalam 10 detik. Baca kalimatnya, jarak, bukan perpindahan. Kalian ingat apa? Ini V, ini T. Luas area di bawahnya melambangkan apa? Melambangkan perpindahan. Bukan jarak. Oke? Melambangkan perpindahan, bukan jarak. Oke, perpindahan berarti bisa positif dan negatif. Lalu, kita bisa nggak menghitung jarak dari sini? Bisa. Gimana caranya? Kita absolutkan perpindahannya. Nah, karena definisi jarak itu kan ukuran absolut. Makanya kita absolutkan boleh. Jadi jaraknya bisa kamu hitung, area 1 ini, area 2 kamu tambahkan, minusnya diabaikan. Ini kamu absolut nih. Maka A sama dengan A1 ditambah dengan absolut A2. Gitu ya. Oke, perpindahan saat T sama dengan 10. Nah, kalau perpindahan lain lagi. Kalau perpindahan, karena dia vektor, maka perpindahan itu bisa bernilai positif maupun negatif. Perpindahan akan bernilai positif kalau dia berada di atas sumbu X. Dan akan bernilai negatif kalau dia berada di bawah sumbu X. Maka ini perpindahannya positif, ini negatif. Kalian jumlahin, nanti dia berpindah berapa udah. Oke, posisi mobil pada T sama dengan 10. Oke, posisi gimana? Posisi bisa kita dapat, kedudukan itu ya posisi ya. Posisi bisa kita dapat daripada perpindahan. Ingat delta R itu sama dengan R final dikurang R inisial. Maka R final itu bisa sama dengan delta R ditambah dengan R inisial. Berarti R10 sama dengan delta R tambah dengan R0. Nah, delta R-nya kita udah dapat nih di B. R0-nya gimana? Nah, R0-nya kita nggak tahu. Soalnya nggak ngasih tahu. Makanya nanti kamu tulis asumsi benda bergerak mulai dari titik 0. Gitu ya. Kalau kita nggak ada data, kita pakai asumsi. Jangan langsung dijawab. Asumsi benda bergerak mulai dari titik X sama dengan 0. Itu. D. Pada saat mana mobil kembali ke tempat semula? Oke, pada saat mana mobil kembali ke tempat semula saat perpindahannya sama dengan 0. Terus kamu hitung aja nih. Ini berapa nih misalnya nih, positifnya ini berapa? Berapa ini luasnya? 6 tambah 2 bagi berapa? Bagi 2 kali tingginya 2 ya. 8 ya? 8 meter. Berarti di sini juga harus 8 meter juga supaya perpindahannya sama dengan 0. Ini berapa udah? Sampai 10 ini berarti berapa ini? 1, 2, 3, 4. 4. Kalian hitung nggak ya? 4 tambah 3 per 2 dikali 2. 7. Nah, ini baru 7. Berarti perlu 1 lagi ya.
Nah, berarti saat 11 second baru dia kembali ke tempat semula. Cek lagi ya, siapa tahu aku salah hitung. Intinya, kalau kalian nemu kata-kata mobil kembali ke titik awal atau mobil kembali ke tempat semula, artinya apa itu? Artinya, mobilnya perpindahannya sama dengan 0. Gitu. Hitung percepatan sesaat pada T sama dengan 2 second. Ingat ini percepatan sesaatnya, karena percepatannya konstan di sini ya. Bisa kalian lihat nih. Ini kecepatan. Kecepatannya linear. Nih. Kalau kalian ingat, percepatan itu merupakan apa? Integralnya ya, atau turunannya sih? XP, turunannya. Maka ini turunannya akan jadi konstan ya. Nah, makanya ini kalian cara mencarinya gimana? Cari aja kemiringan garisnya. Kemiringan garis dari V, aku ulang ini. Kemiringan garis dari kurva V itu melambangkan percepatan. Oke. Bentar ya, aku baca komen dulu siapa tahu ada yang balas. Ya, Bang. Oke, dari Shelly bertanya soal yang pertama tadi. Katanya gini, kata Shelly. Nah, soal pertama ya. Kata Shelly, Kak, yang tadi untuk mencari V3, sini ya, V3. V3, kalau pakai integral hasilnya 13. Memakai V0 sama dengan 4, ya benar. Kalau pakai cara luas tadi, dituliskan V0-nya, 0 hasilnya 5. Kenapa beda, Kak? Oke, kita lihat ya. Kalau kita pakai cara integral, PT berarti berapa? V0 ditambah dengan integral 0 sampai T, apa? A dt ya kan? V0-nya 4 ditambah dengan batasnya mulai dari 2 sampai 3. A-nya berapa tadi? Ingat, A-nya kita lihat dari kemiringan garisnya ya. Maaf, dari persamaan garisnya. Persamaan garisnya berapa? 6 minus 2T dt. Maka kita dapat 4 sama dengan, kita integral ini dulu ya. Jadinya 6T dikurang T kuadrat. Batasnya kita masukin dari 2 sampai 3. Maka kita dapat 4 ditambah dengan ini jadinya berapa nih? 12 maaf 18 dikurang 6 ya nggak sih ini 18 kurang 6 salah 6 kali 3 18 T kuadrat 9 ya dikurang dengan ini 2 lagi 12 kurang 4 tambah 18,9 berapa? 9 kurang 12 kurang 4 8. 9 kurang 8, 1, 5. Sama ya, Sel. Cek lagi hitungannya. Ini jangan lupa. Batasnya 2 sampai 3. Sama 5 ya, Shelly. Bisa dicek lagi hitungannya. Terus lagi dari Shelly. Itu nanti aja deh. Oke, kita lanjutin lagi. Sampai nomor berapa tadi? 6 ya? Nah, sebuah partikel bergerak lurus dengan panjang ya. Dan juga nih kayaknya jarang juga muncul deh soal kayak gini. Nanti deh ini kita laluin dulu. Kalau sempat kita kembali ke soal ini. Yang penting-penting dulu. Nah, ini penting. Nah, kira-kira. Sebuah partikel bergerak dengan VST seperti gambar. Pertanyaan. A. Kecepatan rata-rata. Ingat, konsep kecepatan rata-rata itu apa? Kecepatan rata-rata itu artinya apa? Perubahan posisi atau perpindahan
perpindahan, bukan jarak. Ingat, perpindahan dibagi dengan waktu tempuhnya ya. Oke, bagaimana cara kita mencari T0 dan T2,2 ini? Berarti kita cari perbedaan posisi di R2,2 dikurang R0. Oke, nah karena kita dikasihnya udah grafiknya, jadi kita sangat mudah ya. Karena area di bawah grafik ini apa? Melambangkan perpindahannya. Jadi kalian cari aja nanti luas area di bawah grafiknya ini. Semuanya kalian cari luasnya, itulah perpindahannya. Oke, selanjutnya yang B. Kedudukan benda pada T sama dengan 3 second. Oke, ini salah ya, ini ada minusnya, lupa. Masih tahu ini ada minus. Minus 0,4 dan minus 0,6. Yang B, posisi benda pada T sama dengan 3 second. Ingat, posisi pada ini bisa kita cari dengan apa? Dengan ini ya, perpindahan. Delta R 0 sampai 3 sama dengan R3 dikurang dengan R0. Maka posisi di 3 gimana cari tadinya? Delta R ditambah dengan R0. Nah, delta R-nya gimana? Delta R-nya kan berarti luas di bawah grafiknya sampai dengan 3 nih. Kamu cari luas bawah grafiknya. Terus lagi R0-nya gimana? Nah, R0-nya kamu asumsikan. Karena kita nggak tahu R0-nya di mana. Asumsi titik awalnya sama dengan 0 gitu. Kalau kamu asumsinya boleh juga sih kamu asumsi titik awal sama dengan di X sama dengan 750.000 triliun gitu. Boleh, seperti itu. Tidak masalah. C. Jarak yang ditempuh dalam 3 detik. Ya, ingat kalau jarak berbeda dengan perpindahannya. Ini kalian jumlahin semuanya, kalian absolutin. Area ini kalian jumlah, ini kalian jumlah, ini jumlah, ini jumlah. Jangan ada yang di minus, dijumlah aja semuanya. Gitu. Terus, kapan partikel bergerak ke X positif, ke X negatif, dan berhenti? Oke, X positif artinya kecepatannya positif. Ke X negatif, berarti X-nya kecepatannya negatif, dan berhenti kecepatannya 0. Ini berarti saat V-nya positif, ini saat V-nya negatif, ini berhenti saat V-nya 0. Ingat ya, benda bergerak ke arah X positif itu kecepatannya positif. Benda bergerak ke arah X negatif itu kecepatannya negatif. Benda berhenti itu kecepatannya 0. Kecepatan negatif itu bukan artinya diperlambat ya. Ini sering banget salah paham nih. Kecepatan negatif itu bukan diperlambat, tapi dia beda arah saja. Gitu. Nanti kalau percepatan itu diperlambat, kalau yang negatif nanti ada hubungannya. Ada hubungannya walaupun tidak langsung. Ada hubungannya dengan memperlambat itu. Tapi kalau kecepatan atau velocity itu tidak ada hubungannya sama memperlambat dan dipercepat. Jadi velocity negatif itu hanya arahnya saja. Arah geraknya menuju kemana gitu. Oke ya. Tujuh apa nih? Nanti aja deh soal kayak gini, malas. Sebuah benda diberi gaya, sangat gampang nggak sih ini? Oke, ini gampang ya, bisa kalian nih. Tentukan persamaan kecepatan V dan percepatan A. Apakah percepatannya tetap? Kalian turunin sekali, X diturunin sekali jadi V. V kalian turunin lagi jadi A. Oke. Ini kelihatannya ini percepatannya tetap karena ini pangkat 2. Pangkat 2, pangkat 1 jadi pangkat 0. Konstan berarti. Berapa jarak dan kecepatan awalnya? Mungkin ini posisi awalnya mungkin ya. Posisi bukan jarak. Dan kecepatan awal. Oke, berapa posisi awalnya? XT sama dengan 30 tambah 20T kurang 15T kuadrat. Posisi awal saat T sama dengan 0. Biasanya nggak ngeh sih ini. Posisi awal itu gimana cara carinya ya? Saat T sama dengan 0 ya. Maka 30. Terus kecepatan awalnya. Kecepatan awal saat V sama dengan 0 juga. Kalian turunin dulu ini VT. Sama dengan berapa jadinya? 20 kurang 30T. Maka V0 sama dengan 20 meter per second. C. Pada waktu dan jarak berapa dari awal
kecepatannya 0. Maksudnya apa ini? Pada waktu dan jarak berapa dari awal kecepatannya 0? Oke, pada waktu dan jarak berapa kecepatan 0, berarti dia mencari kecepatan 0 saat T berapa? Maka 20 kurang 30 T sama dengan 0, maka T-nya sama dengan 1,5. Ya nggak sih? 2/3 ya? Salah, 2/3. 2/3 second. Ya kan? Ya, 2/3 second, ini waktunya. Ini waktu saat kecepatannya 0. Dan mintanya jaraknya kata dia, maka kita masukkan aja sini ya. X 2/3 sama dengan 30 ditambah 20 kali 2/3 kurang 15 kali 4/9. Nah, ini posisi saat kecepatannya 0, atau dengan kata lain, posisi saat bendanya berhenti sejenak. B. Tentukan waktu dan posisinya. Oh iya, ini juga kata-kata soal tuh pentingnya ini. Kecepatannya 0. Itu bisa juga ditulis dengan apa? Benda berhenti sejenak. Atau benda berbalik arah. Nah, benda berbalik arah itu di soal biasanya itu dianggap diam. Ingatin ya. Kecepatan 0. Benda berbalik arah. Apalagi? Benda... itulah ya, kecepatan benda memotong sumbu X. Itu sama artinya. Cuma kata-katanya aja dibalik-balik supaya kalian bingung gitu. Ini soal cerita, ini soal gampang nih, bisa kalian kerjakan sendiri. Nah, ini aja kita langsung. Yang susah-susah aja. Kenapa emang? Saya lihat dulu ya, ada pertanyaan lagi nggak? Oke, kita mulai lagi. Tidak ada pertanyaan. Sebuah partikel, ini soal OSK juga aku ambil 2017. Bukan, ini persiapan OSK ya, persiapan OSK 2017. Sebuah partikel bergerak sepanjang sumbu X dari posisi 3 meter. Nah, ini posisinya bukan 0 lagi ya. Posisi 3 meter di kanan pusat koordinat. Oke, dengan kecepatan 2 meter per second. Ini kecepatan awal berarti ya, ke kanan searah sumbu X positif. Partikel bergerak dengan percepatan konstan. Oke, berarti kita aman di sini ya. Pilih waktu T0 di posisi awal partikel. Oke. A. Tuliskan posisi, kecepatan, dan percepatan sebagai fungsi waktu. Dan tentukan posisi sesaat, kecepatan sesaat, dan percepatan sesaat pada T sama dengan 2 second. Gampang ya ini ya, posisi. Nah, kita kan ada A nih. Kalau orang yang baru tidak paham konsepnya, langsung jawab gini pasti. Nih, langsung jawab gini pasti nih. Maka gini berarti X-nya sama dengan 3, V-nya sama dengan 2, A-nya sama dengan 2. Kan semuanya ada nih, V-nya 2, 3. Atau juga ada juga yang lebih parah gini. Kita mulai dari sini ya, dari A-nya sama dengan 2, maka V-nya adalah 2T. Dan otomatis X-nya adalah 2T kuadrat per 2. Ini juga salah ya. Salah semuanya. Oke, kita mulainya itu dari percepatan. Dari percepatan konstan. Karena percepatan konstan inilah yang kita memberi tanda kita gitu. Kita boleh pakai rumus biasa ya. Maka A sama dengan 2. Nah, ini fungsi percepatan. Maaf, tulisnya salah. Kalau kita mintanya fungsi sebagai fungsi waktu, gini nulisnya. A, T. Nah, berarti A sebagai fungsi waktu adalah 2. Berarti dia konstan. Nah, terus lagi kecepatan. Kecepatan gimana? PT. Nah, ingat kecepatan tiap saat gimana? VT sama dengan V0 plus karena dia konstan, maka AT aja.
PT. Fenolnya berapa fenolnya? 2. A-nya berapa? 2. T. T-nya jangan diganti. Karena dia mintanya kan sebagai fungsi waktu. Terus lagi. Apalagi ini? Percepatan. Apa nih? Posisi ya, posisi. Posisi, ingat posisi tiap saat gimana? Xt sama dengan X0 ditambah dengan apalagi V0T ditambah dengan setengah AT kuadrat. Maka Xt-nya adalah X0-nya berapa? 3. Aku factorial sini ya. 3i tambah dengan V0-nya berapa? 2T ditambah dengan setengah A-nya 2, 1 berarti T kuadrat. Ya kan? Maka bisa kita tulis begini, Xt sama dengan T kuadrat tambah 2T tambah 3I. Nah, seperti ini. Nah, inilah namanya vektor posisi tiap saat, vektor kecepatan tiap saat, dan vektor percepatan tiap saat. Bedakannya kalau kalian langsung integralin, 2T kuadrat itu beda jadinya. Karena ini kita tidak mementingkan posisi awalnya. Posisi awal itu yang penting. Jadi kalian ingat aja, ini sebagai rumusnya ya, kecepatan tiap saat, ini posisi tiap saat. Gitu. Terus tentukan posisi sesaat saat T sama dengan 2 second. Gampangnya tinggal kalian substitusi aja 2 ke semua ini. Nah, gitu. Apa bentuk lintasan partikel tersebut? Bentuk lintasannya otomatis apa? Lintasannya ya gerak lurus aja ya. Lurus. Nah, gitu. Oh iya, ini juga bisa juga sih maksud soalnya, tergantung maksud soalnya ya. Apakah bentuk lintasan di dunia nyatanya atau lintasan kurvanya? Kalau kurvanya, kita lihat sini kuadratik. Parabola berarti dia ya. Nah, kurang jelas maknanya apa nih? Mintanya apa sih? Lintasan partikel, kalau lintasan partikelnya di dunia nyata itu lurus, karena dia bergerak di sepanjang sumbu X. Kalau lintasan dari kurvanya, itu parabola. Nanti kalian baca lagi soalnya gimana ya. Kalau ketemu soal kayak gini. Hitung perpindahan dan jarak tempuh partikel mulai dari T0 sampai T2 second. Ingat, karena dia bergerak di sepanjang sumbu X, maka apa? Maka perpindahan dan jaraknya sama ya. Jadi kita cukup sekali aja. Maka tinggal kita cari aja di sini perpindahan dan jarak tempuh. Posisi akhirnya gimana jadinya sini? Dari T0. X0 berapa? X0-nya berarti 3. T-nya berapa? X2-nya berarti berapa? 4 tambah 4, 8 tambah 3, 11. Ya nggak sih? 4, cek ya. Cepat aku salah hitung gitu. 4 tambah 4, 8 tambah 3, 11. Ya benar. Maka perpindahannya adalah 8 dan jarak tempuhnya juga 8. Sama. Terus lagi Anda hitung kecepatan rata-rata dan kelajuan rata-rata juga sama. Kecepatan rata-rata dan kelajuan rata-ratanya sama. Kenapa sama? Karena perpindahan dan jarak tempuhnya sama. Oke. Ingat ya. Ini kan sama dia. Otomatis kecepatan dan kelajuannya juga sama. Kenapa begitu? Karena yang membedakan kecepatan dan kelajuan itu hanya ini. Kalau kecepatan pakai perpindahan, kalau jarak tempuh pakai kelajuan. Kalau kelajuan pakai jarak tempuh gitu. Hanya itu yang membedakannya. Makanya kalau perpindahan dan jarak tempuhnya sama, otomatis kecepatan dan kelajuan itu sama. Oke, kecepatan rata-rata gimana cara carinya? Au. V-nya sama dengan berapa jadinya ini? Kayaknya nggak sempat ya kita sampai nomor 13 aja. Di nomor 10. Atau kita langsung ke soal tes aja. V-nya sama dengan berapa ini? V-nya jadinya... aku ngeblank. Oh ya, kecepatan rata-rata konsepnya apa sih? Kecepatan rata-rata itu artinya perbedaan posisi ya. R2 dikurang R0 dibagi dengan T-nya atau tempuhnya.
R2-nya berapa tadi? 11. R0-nya berapa posisinya? 3. Dibagi dengan waktu tempuhnya 2. 11 kurang 3, 8, bagi 2, 4 meter per second. Mohon dicek lagi, siapa tahu salah hitung. Percepatan kata-kata dan kelajuan kata-katanya juga sama. Kenapa sama boleh begitu, Kak? Karena kecepatan dan kelajuannya sama gitu. Oke, aku saranin sih ke kalian ya, pahamin konsepnya bener-bener. Kalau kalian udah paham konsepnya, semua soal jadi gampang. Yang integral, yang grafik itu sekali lihat itu bakal gampang. Oke, hitung waktu tempuh partikel. Belum ya. Yang percepatan kata-kata. Apa sih itu percepatan kata-kata? Jadi rata-rata itu adalah perubahan kecepatan dibagi dengan waktu. Nah, perubahan kecepatannya berarti V2 dikurang V0 dibagi dengan T. V2-nya berapa? Nih, V2 tadi berapa nih? V2 berarti masukin ke sini ya. 2, 4, 6 berarti 6 dikurang V0-nya berapa? 2 bagi dengan T-nya 2. 6 kurang 2 berapa? 4 bagi 2 meter per second kuadrat. Hitung waktu tempuh partikel mencapai posisi X sama dengan 6. Bentar ya, bentar. Ada waktu lain nggak? Sarannya buat kaliannya waktu kita ganti live-nya. Pagi, siang, atau malam. Atau sore. Nanti voting ya. Isi aja nanti aku buat di SG. G. Tuliskan kecepatan mobil. Yang F. Hitung waktu tempuh partikel untuk mencapai posisi X sama dengan 6. Gampang jadinya ya kalau kita udah punya tadi itu apa sih? Hilang udah ya. RT-nya berapa jadinya? RT-nya sama dengan X0-nya itu 3 ditambah dengan V0T-nya adalah 2T tambah dengan setengah AT kuadrat setengah A-nya 2T kuadrat. Nah, ini kan tadi kita udah dapat ya bahwa inilah posisi tiap saatnya. Saat ini X sama dengan 6 kata dia. Sama dengan 6 maka T kuadrat tambah 2T kurang 3 sama dengan 0, maka T min berapa nih? T plus 3, T min 1 kan? Sama dengan 0, maka T sama dengan minus 3, dan T sama dengan 1. Maka T sama dengan 1 lah yang masuk akal. Terus lagi G, tuliskan kecepatan mobil sebagai fungsi posisi. Berapa kecepatan mobil di posisi X sama dengan 9? Oke. Kecepatan sebagai fungsi posisi ingat nggak di Big Four Equation? Ingat ya, di 4 rumus dasar kinematika ada kecepatan tiap saat, ada posisi tiap saat, ada kecepatan tiap posisi, ada apa lagi satunya tuh yang nomor 4 aku lupa gabungannya itu. Jadi bisa kalian pilih ya, pemakaiannya itu tergantung kondisinya. Yang G ini kita disuruhnya mencari kecepatan sebagai fungsi posisi. Maka yang kita pakai rumus ini. V kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah dengan 2A X dikurang X0. Nah, kenapa kita boleh kayak gini, Kak? Karena percepatannya konstan. Kalau nggak konstan gimana? Tidak boleh pakai kayak gini ya. Oke, maka ini V kuadrat kita cari. V0 kuadratnya berapa sih? 2 ya? 4 berarti jadinya. 2. A-nya berapa? A-nya 2. X dan X0 nya diubah. Salah, X0-nya kan 3. 4 tambah 4X kurang berapa nih? 4 kurang 12 ya. Maka V kuadrat itu sama dengan 4X kurang 8.
Maka kecepatan tiap posisinya adalah 2x min 2. Nah, seperti ini. Terus lagi soalnya minta berapa kecepatan mobil di posisi X sama dengan 9. Maka V-nya sama dengan 2 kali 7 ya. Nah, tinggal kalian ganti X-nya dengan 9. Oke, yang H nggak aku jawab sini ya, panjangan. Oke, ini juga soal persiapan OSK. Mobil A, jujur ya, lebih susah soal-soal cerita kayak gini loh dibandingkan soal grafik. Soal grafik itu lebih sederhana. Soal cerita kayak gini, mikirnya keras. Mobil A dan mobil B mulai bergerak pada waktu yang sama, tetapi dari posisi awal yang berbeda. Oke, kedua mobil bergerak searah dengan posisi awal mobil B di depan mobil A. Mobil A memiliki kelajuan VA dan perlajuan konstan AA, sedangkan mobil B memiliki kelajuan awal VB dan perlajuan konstan AB. Hitung jarak mula-mula mobil A dan mobil B jika kedua mobil bertemu satu kali. Mobil bertemu itu maksudnya apa? Mobil bertemu artinya T-nya sama. Nah, ini konsep ya. Mobil bertemu, berpapasan, itu bertabrakan, itu T-nya sama. Gitu ya, berarti awalnya kan di sini ada mobil A. Ada mobil B. Kan anggap di koordinat nih, anggap nih awalnya 0 ya, posisi awal A ini di X sama dengan 0. Ini X sama dengan, anggap ini D, sejauh D terpisahnya. X sama dengan D. Berarti mereka terpisah sejauh D. Ya kan? Oke. Sekarang kita juga tahu informasinya mobil bertemu satu kali. Artinya T-nya sama. Lalu bagaimana nih kita mulai dari mana? Oke, kita mulai dari sini posisinya otomatis ya. Posisi tiap saatnya. XA sama dengan X0 ditambah dengan apa? V0T ditambah dengan setengah AT kuadrat ya. Maka XA sama dengan apa? XA sama dengan X0. X0-nya 0. V0T-nya berapa? V0T-nya yaitu VAT. Tambah dengan setengah. A-nya AA. Susah ya, V1 aja ya. Tulisnya V1. Terus lagi XB. XB kan juga X0 ditambah dengan V0T ditambah dengan setengah AT kuadrat. Maka XB kan awalnya dia di D ya. Tambah V1T tambah setengah A1T T kuadrat. Nah. Oh iya, maaf ya, salah sini, salahnya di sini. Di sini salahnya. Ini mereka bertemu ya. Aku kira tadi susul menyusul. Salah ya. Konsep bertemu itu artinya apa? Jaraknya sama. Kan mereka bertemu nih. Nah, jaraknya sama. Posisinya sama, maaf ya. Posisinya sama. Posisinya sama. Ini kan posisi ya. Aku ulangin lagi. Mobil bertemu, berpapasan. Itu posisinya sama. Oke, posisinya sama ya. Gimana dia mau bertemu ya kalau posisinya beda. Ingat posisinya sama. Bukan jarak, salah nih. Posisi. Posisinya sama. Maaf aku ralat tadi salah. Makanya kita cari posisi ini. Nah, posisinya kan sama. Maka supaya dia terjadi, berarti waktunya beda ya, T1. Kok waktunya bisa beda, Kak? Ya jelas beda lah. Kan dia ini mulai dari sini nih. Ini udah ke sini. Kecepatannya beda kan? Maka jadinya sini dapatnya kita adalah XA
Tunggu, jadinya apa tadi? XA itu harus sama dengan XB. Oke, maka XA-nya ini adalah V1 T1 tambah setengah A1 T1 kuadrat. Dan D sama dengan tambah V1 V2 T2 tambah setengah A2 T2 kuadrat. Maka D sama dengan, tinggal kita pindahkan ke sini. Maka D-nya gini aja deh, gimana bisa ya? V1 T1 dikurang dengan V2 T2 kurang setengah A1 T1 kuadrat kurang setengah A2 T2 kuadrat. Nah, ini adalah D. Lalu bagaimana lagi cara carinya? Tunggu ya. Aku bingung ini loh. Tunggu. Jadi kalian bisa nangkap ya proses real berpikirnya itu gimana, tidak selalu mulus. Mobil bertemu, posisinya sama. Oke, kita lewatin dulu deh ini ya. Oh, masih kurang ngeh di sini. Waktunya harusnya juga sama kan ya? Waktunya juga harus sama. Kan dia awalnya sama-sama diam, lalu mau bergerak. Oke deh, kita kembali lagi ke soal ini. Soal cerita juga, kita soal UTS aja langsung deh. Nah, ini soal UTS. Soal UTS ini relatif lebih gampang daripada soal yang tadi. Sebuah benda bergerak pada bidang XY dengan komponen kecepatan dalam arah X, Px seperti ini, dalam detik, sedangkan komponen dalam arah Y-nya seperti ini. A. Kecepatan benda pada saat T sama dengan 2 second dan T sama dengan 4 second. Gampang ya jadinya. Pada saat, berarti sini jawabannya ya. A. Vt kan sama dengan Vx ditambah dengan Vy. Vx-nya lihat dari sini, Vy-nya lihat dari grafik. Vx, T2 mana? T2 masukin 2 ke sini ya, berarti 3 kali 4, 12, kurang 8 tambah 5. 17 kurang 8 berapa? 9. 9i. Ditambah dengan Vy. Vy-nya berapa? Vy-nya di sini lihat T2 mana? 2 nih. 30. 30J. Nah, kayak gitu ya. Terus pada saat 4 second gimana? Kayak gitu juga caranya. Kamu masukin ke sini untuk X-nya. Untuk Y-nya lihat di grafik. Oke, yang B, percepatan benda saat T sama dengan 4 second. Percepatan benda pada saat T sama dengan 4 second, gimana cara carinya? 4 mana? 4 sini. Nih, percepatan benda kamu lihat nih, kamu cari kemiringan grafiknya ini berapa sih? 30 sampai 60. Maka ini M-nya sama dengan 30, delta Y, delta X-nya berapa? 2, maka 15. Oke, kalau di sini gimana? Maka sini 15J ya. Kalau yang dx-nya kita turunkan ini ya sekali lagi. Vx kita turunkan jadi AX. Maka AX-nya adalah 6T kurang 4. Tinggal kita masukkan angkanya berapa? 4. 6 kali 4 adalah 24. Kurang 4, 20. Balik sini 20i. Nah, gitu. C. Gampang ya, soal UTS itu lebih gampang. Soal latihannya tadi lebih susah. Supaya terbiasa aja soal susah. Posisi benda saat 9 second jika diketahui posisi awal benda adalah 74i tambah 40j. Ingat posisi kaitannya dengan apa? Dengan kecepatan ya. Maka kita dapat ini. Maka Vx-nya dulu deh, yang dx-nya dulu. Kita satu-satu aja.
Rx-nya otomatis berapa ini Rx-nya? Berapa Rx-nya? Turunannya integralnya ya, maaf. Integralnya tiga T pangkat 3. Oh, salah sini ya, nggak bisa ya. Gimana ini? Tunggu bentar. Kita lihat ini dong. RT-nya kita tahu bahwa dapatnya dari VT. VT kan DR DT. Yang X aja dulu, yang X ya, yang X supaya gampang. Maka DRX ini sama dengan VT DT yaitu RT sama dengan R0 ditambah dengan integral VT DT. Maka RT, ingat ini yang X, R0-nya berapa? 74 I, karena aku ambil yang X aja dulu ya. Tambah dengan VT-nya, integralnya berapa? Integral dari VT itu 3T pangkat 3. Jadi T pangkat 3 ditambah dengan berapa tuh? Dikurang jadinya 4T kuadrat per 2, jadi 2T kuadrat. Tambah 5T. Nah, seperti ini. Ini posisi di sumbu X-nya. Kalau posisi di sumbu Y-nya, kita lihat di grafik. Ini X dulu kita selesain. Maka R9 itu sama dengan berapa? 74 ditambah dengan 9 pangkat 3. Wow. Kurang 2 kali 18. Tambah 45. Nah, kalian cari ya. Ini posisi saat dia di R9X. Cek lagi siapa tahu aku salah integralnya. Oke, selanjutnya kalau kita mencari posisi di sumbu Y-nya gimana? Ini lebih gampang ya. Tinggal kalian Tinggal kalian cari luas grafiknya. Nah, luas grafik sampai 9. Nah, ingat luas grafik ini melambangkan apa? Perpindahan. Maka delta R dari R0 sampai X9. Maaf, X9 kurang R0 ya. Maka R9-nya itu sama dengan berapa? Delta R ditambah dengan R0, ya kan? Nah, delta R-nya ini luas grafiknya. Ingat, minus di bawah grafik itu minus. Ini positif. Tambah dikurangin ini. Ditambah dengan R0-nya. R0 mana nih? 40J. Dapatlah nanti posisinya. Gitu. Aku penasaran sama yang tadi. Itu terakhir kita ya. Sudah 1 jam 30 menit. Oke, ini. Oke, ini aku kayaknya yakinnya ini posisinya sama dan juga waktunya sama. Ya, nanti kita cek lagi. Aku yakinnya gini sih, waktunya sama. Logika kan ya, kalau dia bertemu itu artinya posisi saat itu sama. Dan juga dia, waktunya juga sama harusnya. Gitu. Jadi nanti sini nggak ada T1, T2 ya. T aja. Nanti deh, aku catatin aja. Sisanya aku catatin deh pembahasannya. Nanti aku posting di IG. Terima kasih. Ada tanya nggak? Oke, dari Shelly lah, nomor 9 kok tolong dijelaskan. Nomor 9 itu ini ya. Ini ya, Shell. Oke.
Terus lagi, Kak, itu kecepatan rata-rata R2 bisa dapat 11 dari mana ya, Kak? Untuk jawab, ya, RT itu sama XT Joshua. RT itu sama XT. Aku yang lebih benernya itu ya, sebenarnya kalau ngikutin buku itu dia pakai R posisi. Kenapa pakai R? Ini loh. Ini kan. Nah, dia kan posisi itu kan titik acuannya 0,0. Nah, makanya dia R karena dia mengambil konsep radius. Gitu ya. Itu sih sebenarnya. Makanya pakai R. Ujiannya wajib, Kak. Nanti ujiannya kita hari Minggu ya, digabung. Jadi, kimia, kalkulus, dan fisika digabung. Kenapa di hari Minggu aja? Karena kalau ini 3 kali seminggu itu keseringan. Kaliannya juga nanti kalau udah masuk sesi kuliah pasti akan keberatan juga kan jawab ujian tiap hari. Kak, aku nggak bisa siang ini, ada rekaman ulangnya nggak? Ada rekaman ulangan, nanti akan diupload ya. Mungkin sore ini aku upload setelah diedit sedikit. Terus lagi dari Shelly nomor 9 ya, Shell. Oke. Seseorang lari, kita coba ya. Ini kita coba sama-sama. Masalahnya soal-soal cerita itu males banget ngejain. Dia tuh pemikirannya panjang gitu. Seseorang berlari menuju bus yang sedang menunggu dengan kecepatan 4 meter per second. Ketika ia berada 6 meter di belakang pintu, T sama dengan 0. Oke. Ini kondisi awalnya. Kalian gambarkan dulu. Nah, ini manusia ya. Manusia, maaf. Nah, manusia di sini ada busnya. Busnya ini sama-sama diam. Pada T0 ini jaraknya udah 6 meter. 6 meter. Terus dia bergerak nih 4 meter per second. Oke. Berapa lama orang tersebut dapat mencapai pintu bus yang sedang melaju? Ada rekaman ulangnya, Sherin ya, Sherin. Sherin nyebutnya atau gimana sih ya? Atau Shiren? Sherin. Nggak tahu deh. Ada rekaman ulangan, nanti aku upload. 4 meter per second, ini juga bergerak dengan kecepatan A sama dengan berapa? Berapa tuh? 1,2 meter per second kuadrat. Nah, oke. A. Berapa lama orang tersebut dapat mencapai pintu bus yang sedang melaju? Oke. Konsepnya berarti apa? Karena dia sama-sama bergerak, ya artinya ini kan jam berjalan nih. T-nya sama kan ya? Dan juga saat di sini kan otomatis posisi orangnya sama kan? Kalau nggak sama, nggak mungkin dia bisa lewat sini. Maka bisa kita hitung bahwa T-nya sama, posisinya sama, XA. XA ini si A, ini si B. XA berarti gimana? V0T ya, karena dia selalu konstan. 4T. Lalu XB-nya gimana? XB ini posisi tiap saat oleh si B. Karena dia cuma ini adanya, maka dia setengah AT kuadrat saja. Setengah dikali A-nya, 1,2 kali dengan T kuadrat. Maka 0,6 T kuadrat. Nah, ingat, syarat dia supaya bisa masuk, dia harus sama kan posisinya. Kalau dia nggak sama posisinya, nggak mungkin dia bisa masuk. Maka XA itu harus sama dengan XB. Maka di sini 4T, di sini 0,6 T kuadrat. Ada salah nggak kok ya? Nah, salahnya sini ya. Salah di sini. Nah, XB itu kan salahku sini X0 ditambah dengan V0T ditambah dengan setengah AT kuadrat. Nah, ini V0T-nya 0, tapi ininya nggak 0 nih. Ada 6 meter. Nah, aku lupa tadi ya. Karena aku asumsinya di sini 0, di sini kan 6. 6 ditambah dengan setengah A-nya. 1,2 dikali dengan T kuadrat. Maka 6 ditambah dengan 0,6 T kuadrat. Maka kita dapatlah di sini 6 tambah 0,6 T kuadrat. Jadinya 0,6 T kuadrat kurang 4T tambah 6 sama dengan 0. Kalau kita hitung,
buka kalkulator, pencet mode setel, nomor 5 persamaan, nomor 3 persamaan kuadrat. Tunggu ya. Oke, jawabannya T sama dengan 4,38 second. T1-nya, T2-nya mana? T2-nya adalah berapa? 2,27 second. Nah, lalu yang mana? Lalu yang mana? Nah, lalu kita pilih yang mana? T1 4,38 atau T2 2,27 second. Pilih yang masuk akal. Dapat mencapai pintu bus yang sedang melaju. Jadi kita pilih yang ini ya. T2-nya sama dengan 2,27 second. Nah, gitu. Cek lagi ya, siapa tahu aku salah hitung. Ya, udah benar. Oke, nomor 10 tadi kata Shelly. Nomor 10 ini. Sayang, perpindahan dan jarak tempuhnya kan sama. Jadi 11 sama 3-nya ditambah atau dikurang? Dikurang. Kalau perpindahan kan gini. Ini anggapannya. Kita kan mulai bergerak itu mulai dari posisi 3. Tunggu ya, lagi loading. Kita kan bergerak mulai dari posisi 3 nih. Sampai posisi 11. Nah, otomatis perpindahannya ini ada 8. Dan jaraknya juga 8 kan, sama karena dia garis lurus gitu. Makanya sama ya perpindahannya, dan itunya sama 11 dikurang 3 dengan 8. Jangan ditambah, kalau ditambah ini tidak jadi apa-apa. Jadi 14 ini apa? Tidak apa-apa ya. Gitu. Sisanya nanti akan aku upload pembahasannya di IG kita dalam bentuk soal yang latihan itu. Oke ya, aku tinggal ya, udah azan asar.